Ya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Baik, kali ini mungkin saya akan membawakan akan memberi petunjuk ya tentang cara untuk mengisi RPS digital di UPE. Baik, mungkin langkah yang pertama adalah Bapak Ibu ketika mengetik UPE Hamka seperti ini ya, alamatnya uphmk.ac.id. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa masuk ke sistem UBE itu dengan menggunakan ID SIAK. Ya, misal ini saya misalnya ID SIAK saya adalah FT01112 ya. Lalu passwordnya sama seperti password di SIAK. Misalnya saya isi aja 325, lalu saya login. Nah, di sini Bapak Ibu sudah berada pada ini menu dari sistem OBE kita. Nah, langkah pertama nilai via OBE ini adalah Bapak Ibu harus memasukkan dulu RPS digital yang ada di mata kuliahnya. Tapi ini sebenarnya adalah tugas dari koordinator mata kuliah. Misal di sini ada koordinator di fitur ini, sebentar ya. Nah, misalnya di sini ada 3 mata kuliah ya yang diserahkan oleh kaprodi saya, misalnya yaitu Bu Mia dan Pak Erizal untuk misalnya saya sebagai koordinator mata kuliah. Nah, ini harus RPS digital ini harus diinput dulu Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa melakukan penilaian di sistem UB ini. Baik, misalnya saya ambil contoh di mata kuliah organisasi dan arsitektur sistem komputer. Nah, ini Bapak Ibu bisa edit. Ya, nah, oke. Nah, di sini di RPS digital ini prodi Bapak Ibu sudah memasukkan hubungan mata kuliah ini dengan JPL dan SMK. Nah, jadi ini sudah dimasukkan saya adalah organisasi dan arsitektur komputer. Nah, di sini kaprodi saya sudah yaitu Pak Rizal sudah memasukkan hubungan mata kuliah ini dengan JPL apa. Nah, ini sudah dimasukkan yaitu modern tool usage, mampu memilih dan menerapkan penggunaan perangkat teknologi informasi modern ya. Nah, lalu setelah itu ada juga di sini CPMK-nya. Nah, di sini CPMK-nya yang sudah dimasukkan oleh kaprodi saya adalah mahasiswa mampu menyeleksi penerapan penggunaan perangkat teknologi informasi software sama mahasiswa mampu menyeleksi penerapan perangkat teknologi modern hardware. Ini sudah dimasukkan oleh kaprodi saya. Nah, tugas Bapak Ibu selanjutnya adalah memasukkan sub CPMK di sini. Nah, ini kebetulan sub CPMK-nya sudah ada beberapa yang sudah saya masukkan. Ya. Nah, misalnya saya mau membuat sebuah sub CPMK baru. Misal ya. Nah, di sini berarti Bapak Ibu tinggal klik yang ini ya. Ada tambah sub CPMK. Misalnya Bapak Ibu klik. Nah, ini kode sub CPMK-nya terserah aja ya. Misalnya saya ambil contoh sub CPMK sub CPMK. Ini adalah kodenya, misalnya contoh aja 316. Ini saya agak ngawur ya. Nama sub CPMK-nya misalnya adalah ini sambil coba aja, yaitu memahami sejarah komputer. Memahami sejarah komputer dan evolusinya. Semisal ya. Nah, pilih CPMK-nya, Bapak Ibu. Nah, pilih CPMK-nya adalah Bapak Ibu masukkan CPMK yang sudah dimasukkan oleh Kaprodi di atas. Ini hubungannya apa sub CPMK ini terhadap
JPMK yang ada di atas. Misalnya, saya pilih relasi dari sub JPMK-nya ini adalah dengan JPMK 01. Misalnya 071 ya. Di sini, nah indikatornya Bapak Ibu bisa pilih indikator apa yang membuat mahasiswa itu lulus di sub JPMK ini, yaitu memahami secara komputer dan evolusinya. Misalnya saya ambil contoh adalah, saya masukin aja ya, memahami sejarah mahasiswa, misal ya, memahami sejarah komputer, misal ya. Ini terserah Bapak Ibu, misalnya untuk memasukkan sub JPMK-nya. Mahasiswa memahami sejarah evolusi komputer. Nah, ini misalnya seperti ini ya. Lalu tekan tambahkan Bapak Ibu. Nah, akhirnya sub JPMK yang baru ada di sini. Sub JPMK yang baru. Nah, ini ya, ini sudah JPMK yang baru, sudah masuk di sini, Bapak Ibu. Yaitu memahami sejarah komputer dan evolusinya. Bobotnya masih 0%, biarkan aja ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau mendelete, tekan delete ini, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau ngedit, tekan edit. Misalnya saya tekan edit, ya. Misalnya ada perubahan ya, memahami sejarah komputer dan evolusi komputer, misal ya. Nah, Bapak Ibu bisa edit di sini, tekan update. Nah, itu kalau misalnya mau melakukan perubahan. Baik, ini kita udah memasukkan sub JPMK baru ya, sub JPMK baru. Nah, misalnya Bapak Ibu di mata kuliah ini kepingin ada 6 atau sampai 5 sub JPMK, maka Bapak Ibu bisa tekan di sini tambah sub JPMK. Ya, baik. Nah, sekarang semisal Bapak Ibu di sini kita masukin lagi Bapak Ibu, yaitu setelah kita masukin tambah sub JPMK, kita masukin materi RPS kita. Semisal ya di sini saya sudah di sini memasukkan RPS digital dari materi saya. Di sini saya sudah memasukkan kira-kira 13 mata kuliah, misal ya. 13 mata kuliah sudah saya masukkan. Baik, misalnya saya coba kecilkan dulu ya. Ini untuk pelajaran. Baik. Sebentar ya. Ini untuk mengedit. Baik. Nah, ini kita mulai Bapak Ibu ya. Setelah kita masukkan sub JPMK di sini, nah sekarang kita masukkan materi. Kita masukkan tambah materi di sini. Baik ya. Nah, ini misalnya saya udah pertemuan udah sampai kira-kira pertemuan 13 ya. Nah, misalnya saya buat aja pertemuan 15. Ini sebagai petunjuk aja ya bayangan. Misalnya saya bikin pertemuan baru. Pertemuan 14. Materi yang diberikan misalnya adalah sejarah komputer. Pilih sub JPMK-nya. Nah, ini Ibu harus memasukkan sub JPMK-nya. Misalnya, saya hubungkan materi saya ini ya, tentang sejarah komputer di pertemuan ke-16 ini dengan sub JPMK 0316. Misal ya, saya masukkan di sini. Indikatornya apa? Memahami sejarah komputer.
misalnya adalah memahami eh, komputer pertama, komputer generasi pertama. Yaitu indikator tentang kelulusan siswa di materi ini, Bapak Ibu ya. Nah, misalnya saya buat lagi memahami komputer generasi kedua, misal. Nah, ini setelah itu Bapak Ibu mau memilih nih bentuk pengujian di materi ini apa untuk materi sejarah komputer. Misalnya Bapak Ibu mau ujian tulis atau mau dalam bentuk tugas atau mau dalam bentuk keaktifan. Misal ya. Nah, ini bobot. Bobot ini akan sangat menentukan misalnya untuk subjek PMK ini, subjek PMK 0316 ini berapa bobotnya nantinya. Misalnya untuk pertemuan sejarah komputer ini ya, di RPS misalnya tertulis 5%, maka tuliskan di sini 5%. 5% ya. Nah, durasi perkuliahannya adalah misalnya waktunya adalah 3 SKS, maka tuliskan di sini sebagai 150 menit. Baik, misalnya seperti ini ya. Jadi di pertemuan ke-15 ini ya, saya bikin sejarah komputer ya. Subjek PMK-nya 0316 dan bobotnya untuk pertemuan ini saja yaitu sejarah komputer ini yaitu bobotnya hanya 5%. Maka saya bilang tambahkan. Sebentar Ibu ya. Ini ada pertemuan ke-14. Baik, ini pertemuan ke-15 ya. Lalu saya tekan tambahkan. Nah, baik. Jadi setelah ini ada pertemuan ke-15. Nah, ini ada pertemuan ke-15. Nah, ini ya sudah ada, yaitu memahami komputer generasi pertama. Misalnya saya di sini mau menambahkan ya. Nah, misalnya saya tambahkan aja di sini pertemuan baru lagi, tambah subjek PMK. Nah, ini pertemuan ke-16. Nama subjek PMK-nya misalnya adalah memahami evolusi komputer. Pilih CPMK-nya. Nah, pilih CPMK-nya misalnya, maaf, bukan CPMK ya, tapi misalnya saya lupa, ini seharusnya ke tambah materi. Nah, ini pertemuan ke-6, misalnya pertemuan ke-16, misal ya. Nah, materi yang diberikan misalnya adalah, kalau tadi secara komputer udah ya, misalnya di sini adalah memahami evolusi komputer. Pilih subjek PMK-nya, misalnya subjek PMK-nya disamain 0316, indikatornya adalah memahami
evolusi komputer generasi pertama ke generasi kedua, misal ya. Lalu memahami evolusi komputer generasi kedua ke generasi ketiga. Nah, untuk indikator pertemuan ini saya serahkan kepada ibu-ibu. Kira-kira mahasiswa ini di pertemuan ke-16 ini indikatornya apa? Seperti itu ya. Nah, misalnya bentuk lagi nih, bentuk pengujiannya apa untuk mahasiswa ini? Misalnya kita mau mengujikan di pertemuan memahami evolusi komputer itu adalah untuk ujian tulis, keaktifan, misal ya, sama praktikum. Itu terserah dari Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu bisa lihat di RPS masing-masing, RPS yang offline. Nah, ini Bapak Ibu bisa masukkan RPS offline itu ya mengenai bentuk pengujiannya ke dalam RPS digital seperti ini, ya. Baik. Nah, setelah itu Bapak Ibu, bobotnya misalnya saya buat aja sesuai di RPS 5%. Durasi perkuliahannya karena 3 SKS adalah 100 menit. Tambahkan. Baik, ini ada materi yang berhasil ditambahkan di sini. Oke, baik. Saya edit dulu ya untuk ininya. Nah, ini misalnya saya edit jadi 4%. Nah, saya update nih. Baik. Nah, ini misalnya kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, untuk sub CPMK 0316, nah di sini sudah ada 5% dan 5%. Karena sub CPMK 0316 ini dibentuk oleh dua mata kuliah, dua pertemuan, yaitu pertemuan sejarah komputer dan pertemuan memahami evolusi komputer. Nah, sekarang kita lihat di sini, sub CPMK ini sudah memiliki bobot. Nah, kalau tadi kan kalau kita lihat ya, sub CPMK 0316 ya, itu kan nggak memiliki bobot masih 0 ya, tapi karena tadi saya masukkan dua pertemuan dan masing-masing pertemuan itu saya beri 5%, maka sekarang bobotnya menjadi 10%. Nah, ini adalah pentingnya Bapak Ibu untuk memasukkan terlebih dahulu ya RPS digital. Jadi RPS digital itu yang paling penting di sini adalah Bapak Ibu masukkan dulu sub CPMK. Ya, sub CPMK seperti ini ya. Bapak Ibu masukkan kodenya, masukkan namanya, lalu masukkan pilih CPMK relasinya kemana dan indikatornya. Ya. Nanti bobot dia akan menentukan sendiri. Baru setelah Bapak Ibu memasukkan semua sub CPMK, maka Bapak Ibu sekarang memasukkan RPS digital dengan cara menambah materi satu persatu. Misalnya di mata kuliah ini, saya sudah memasukkan 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan ya, kalau Bapak Ibu lihat di sini. Di nomor 1 dari pertemuan pertama ya, yaitu sub CPMK ini. Dengan materinya apa di pertemuan pertama ini, indikatornya ya, bentuk pengujiannya, serta bobotnya, serta durasinya ya. Oke.
itu sampai ke pertemuan, misalnya di sini sampai pertemuan ke-16, misal ya. Tapi tergantung sama RP digital Ibu-Ibu, kira-kira Bapak Ibu berapa kali pertemuan di sini. Nah, misalnya di sini ada, saya masukin ya, tadi ya, kalau saya masukin ada pertemuan, lalu ada indikatornya, sama ada bentuk pengujiannya, serta bobotnya, sama durasi perkuliahan. Ini yang paling penting, yaitu materi yang diberikan sama dengan subjek PMK-nya diarahkan kemana untuk pertemuan ini, dan juga bobotnya, dan juga bentuk pengujiannya. Ini yang paling penting. Baik. Nah, nanti karena saya memasuk sebuah subjek PMK baru yang berelasi dengan dua pertemuan, misalnya subjek PMK 0316 ini hanya berelasi sama pertemuan 15 dan pertemuan 16 ya, di mana pertemuan 15 saya kasih 5%, pertemuan ke-16 saya kasih 5%, maka nanti di sini, di subjek PMK yang baru itu, kalau kita lihat Bapak Ibu, 316 ini yang baru ya, nah maka itu adalah hasil dari bobot dari pertemuan ke 15 dan 16 karena berelasi ke 0316. Nah, itu menjadi 10%. Nah, yang lainnya di sini kalau Bapak Ibu lihat ada 5%, 23%, 32% ya. Ini semuanya adalah berhubungan dengan subjek PMK yang lain, subjek PMK yang lain yang berhubungan dengan pertemuan-pertemuan yang lain, seperti itu. Baik, nah, kalau setelah Bapak Ibu memasukkan RPS digital, nantinya baru Bapak Ibu bisa memasukkan nilai UTS. Nilai UTS atau nilai-nilai yang lain di sini ya. Baik. Baik Bapak Ibu, mungkin itu sekian dari saya untuk memasukkan RPS digital ini ya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya, yaitu video untuk bagaimana cara untuk memasukkan nilai. Baik, sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.